warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita lisankan, kita ucapkan selain kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kemudian limpahan berbagai nikmat-nikmat yang kemudian dengan begitu banyaknya Allah curahkan kepada kita semua, mulai dari tadi saya dan panjenengan semua bangun tidur sampai kemudian nanti tidur lagi, maka begitu banyak nikmat-nikmat yang kemudian Allah curahkan, Allah berikan kepada kita, baik niku yang kula panjenengan sami sadari atau kemudian tidak disadari. Oleh karenanya Bapak sekalian, seorang hamba tidak akan mampu kemudian menghitung nikmat Allah sekalipun dia mencoba menghitungnya, katakanlah dari bangun tidur mau dihitung sampai tidur lagi, tidak akan mampu. Karena memang Allah telah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika seorang hamba ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Karena memang begitu banyaknya, ya. Saking banyaknya terkadang kita lupa. Makanya nikmat dan musibah itu beda tipis Bapak sekalian, beda tipis. Nikmat yang kemudian tidak disyukuri akan menjadi musibah. Musibah yang disyukuri akan menjadi nikmat. Nah, ini kan beda tipis. Makanya la in syakartum la azidannakum. Jika kemudian kau bersyukur maka akan tambah, akan kemudian ditambah. Tapi kemudian kalau seorang hamba tidak bersyukur, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika seorang hamba tidak mau bersyukur, ya, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, sangatlah pedih. Ini normalnya Ibu sekalian, ketika kalau kita sesama manusia saja kita diberikan hadiah, tetangga kita, saudara kita, ya, atau kemudian dari suami ke istri atau istri ke suami, tentunya kita akan mengucapkan terima kasih. Nah, ini kita digelontorkan berbagai nikmat, nah maka harusnya kita lebih sering-sering berterima kasih atau bersyukur. Salah satunya bentuk syukur yang paling ringan adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk syukur yang kedua kata para ulama adalah kemudian dengan hati kita, dengan kita meyakini setiap takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik. Ini adalah baik. Maka kemudian hadiah terbaik itu adalah kemudian takdir yang kemudian kita jalani saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, syukur dengan badan kita. Salah satunya yang kemudian kita lakukan di hari ini, Kulan Panjenengan sami hadir di majelis ta'lim. Ini bagian daripada syukur badan kita. Kita gunakan badan kita untuk berjalan di jalan-jalan Allah, berjalan kemudian menuju tempat-tempat kebaikan. Maka ini adalah bentuk syukur daripada badan kita gunakan untuk kemudian mendatangi majelis taklim. Karena kelak bahkan sandal panjenengan semua kelak dia akan bersaksi, wah ini dulu
pemiliknya dulu sering ke majelis taklim, sering jamaah di masjid. Kaki tangan kelak akan bersaksi tanpa kemudian kita minta, bahkan kita tidak akan mampu menghalang-halanginya untuk kemudian mereka bersaksi. Artinya apa? Artinya kemudian kalau ke sebaliknya ke tempat-tempat maksiat, tentu mereka juga akan bersaksi demikian. Nah, Bapak sekalian, di majelis yang baik ini, di majelis yang mulia ini, tidak lupa kita senantiasa menyanjungkan sholawat serta salam kita kepada uswah kita, yakni kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sedikit Bapak sekalian yang kami hormati, perkenalan, mungkin ada beberapa yang kemudian tidak asing dengan saya. Jadi dulu setiap satu hari beliau ngisi di sini, biasanya saya diajak Bapak sekalian. Dulu biasanya ini belum ada dulu Pak Abi. Dulu biasanya saya suruh jaga herbal sama buku-buku, biasanya di pojokan sana. Jadi itu salah satu cara beliau mengkader saya pada saat itu. Jadi setiap beliau pengajian, salah satunya di sini, kemudian di mana Temon, di kajian tafsir, di hari syiar bermuhammadiyah, saya biasanya selalu diajak untuk jaga buku, jaga herbal dan sebagainya. Nah ternyata dari situlah kemudian beliau itu mengkader saya secara tidak langsung, untuk melihat beliau bagaimana kemudian menyampaikan di jamaah dan sebagainya. Dan memang selama di perkuliahan, mungkin saya jarang aktif di organisasi, karena kemudian waktu itu memang saya jatah untuk kemudian ikut aktif di organisasi itu dibatasi di pondok pesantren. Dan kemudian saya berpikir, oh ternyata saya diminta fokus dulu, fokus untuk kemudian menuntut ilmu agama, yang akhirnya nanti akan diimplementasikan atau disampaikan ketika memang sudah waktunya tiba. Makanya untuk kemudian aktif di internal organisasi mungkin saya belum lama Pak Abi, karena memang sejak itu masih banyak fokus di pesantren. Nah itu kemudian salah satu bentuk pengkaderan yang kemudian saya alami, yang kemudian baru kita sadari atau baru saya sadari kemudian ketika setiap beliau tidak bisa mengisi, saya menggantikan. Salah satunya di hari ini karena beliau sedang ada acara di MBS Klaten, karena putri beliau, jadi ketiga, jadi putra beliau ada 7, yang 3 itu sudah di MBS semua, di MBS Klaten, satunya sudah pengabdian, satunya lagi ini sedang wisuda untuk nanti persiapan pengabdian. Nah Bapak sekalian yang kami hormati, sebelum kemudian kita sampaikan beberapa hal yang kemudian tadi diminta Ustadz Abi untuk menyampaikan surat At-Taubah ayat 122. Namun sebelum itu kita sampaikan dulu motivasi untuk kemudian bagi Bapak sekalian yang hadir di kesempatan hari ini, yang alhamdulillah Masya Allah saya kira jamaahnya bertambah dibandingkan kemudian ketika dulu saya masih ikut tiap ahad terakhir terakhir sampai kemudian dulu habis dari sini atau dari Rendah ketika Ustadz kecelakaan itu dari Rendah tadi kita sudah mendengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran Bapak sekalian, yang ini juga salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk kemudian jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran, karena rugi Bapak sekalian. Kenapa rugi?
Karena kemudian dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang baca Al-Quran setunggal huruf mawon, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu nanti dilibatkan jadi pinten 10. Artinya apa? Ketika kula panjenengan sami maos alif lam mim, alif lam niku berapa huruf? 3. Jadi Rasulullah mengatakan la aku alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif niku setunggal huruf, lam niku setunggal huruf, dan mim niku setunggal huruf. Artinya kalau baca alif lam mim niku mendapatkan 30 kebaikan. Nambah alif lam mim Bapak sekalian. Belum tadi basmalah. Basmalah itu ada 19 huruf. Tadi surat apa Pi? An-Nasr nggih. An-Nasr niku nek dihitung nggih kata hurufnya. Tapi apa ada yang mau kemudian menghitung tiap hurufnya? Tanpa kita sadari itu pahalanya melimpah banyak dan sebagainya. Tapi terkadang kita manusia itu lebih cenderung suka kemudian sesuatu yang kemudian nampak. Kalau pahala kan buatan nampak. Beda halnya kalau misalkan di sini toko terdekat nanti Pak Abi, toko terdekat di sini mengadakan diskon besar-besaran. Beli 1 dapat 10. Wah, rame apa buatan? Rame sekali, terbangkrut. Padahal Al-Quran juga sama konsepnya, baca 1 huruf dapat 10 pahala. Tapi kira-kira yang antri pundi? Antrian yang terbanyak beli 1 dapat 10 tadi. Nah, itu yang kemudian perlu kita sadari bersama, bahwasanya penting sekali bagi kita untuk literasi terkait Al-Quran. Jangan mengatakan sibuk padahal masih sempat buka HP, update status, masih bisa bercanda dan sebagainya, masih mengatakan sibuk. Karena prinsip membaca Al-Quran itu bukan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Yaitu terkait motivasi Bapak sekalian untuk kita semua, bahwasanya jangan sekedar hanya dimaknai tadi tadarus rutin saja, tapi diniatkan benar-benar ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu keutamaan juga tadi baca Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu kelak akan datang di hari kiamat untuk apa? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kintan-kintan butuh apa buatan syafaat? Sangat butuh sekali Bapak sekalian. Sangat butuh sekali. Kita butuh bekal. Salah satu bekal yang kemudian kita harapkan adalah ketakwaan kita. Salah satu bentuk ketakwaan adalah kita membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah. Makanya di Al-Quran dikatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Analoginya seperti ini Bapak sekalian, ketika kita kok nggak bawa bekal itu ke akhirat, kalau kula panjenengan sami tindak ten Jogja, baik itu menggunakan motor napa mobil, nggak bawa uang atau bawa uang tapi nipis sedikit, bensinnya juga mepet, kinten kita khawatir napa mboten? Khawatir sekali, kayak nanti bannya bocor, ban habis, ada sesuatu di jalan dan sebagainya. Sama halnya ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, kok bekalnya sedikit. Nah, khawatir. Saking khawatirnya, saking takutnya, ketika kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang, pun buatan mikir, kowe kok udah, kowe kok telanjang, pun buatan mikir, karena saking kemudian fokus bagaimana nanti timbangan amalnya. Kemudian
itu nggih terutama daripada baca Al-Quran yang monggo mari kita sama-sama kita dengungkan, kita budayakan untuk kemudian setiap hari jangan sampai kita meninggalkan daripada baca Al-Quran. Rakitan kemudian satu ayat tapi rutin, ampun ngantos kemudian baca satu juz tapi baca satu juz lagi, atau bisa khatam 1 bulan tapi cuma di bulan Ramadan, di 11 bulan yang lainnya belas tidak baca Al-Quran. Nah itu termasuk orang-orang yang kemudian kurang beruntung, dalam artian orang yang paling Allah cintai dan Rasulnya adalah orang yang rutin dalam hal apapun itu. Sedekah rutin gitu lebih baik. Nah, maka ada istilah sedekah subuh. Sedekah subuh. Padahal kan kita bisa tak ngeluarkan 1 bulan aja langsung. Beda Bapak sekalian, rasanya beda, manfaatnya beda dengan panjenengan rutin tiap hari habis subuh, itu bersedekah, sekalian itu dikumpulkan nanti dikeluarkan di akhir bulan dengan jenengan sedekah langsung, dalam 1 waktu tapi tidak rutin, itu beda manfaatnya, beda rasanya. Panjenengan bisa rasakan sendiri. Karena apa? Karena setiap pagi jenengan sudah termotivasi untuk melakukan kebaikan, sudah termotivasi untuk kemudian memberikan kebaikan. Nah itu bedanya kemudian sedekah kita rutin, atau kemudian dengan sedekah yang kemudian hanya sekali saja dirapel dalam 1 bulan, sekalipun mengeluarkannya juga nanti bareng, ditabung dulu tapi beda, ada motivasi selalu untuk kemudian melakukan kebaikan, karena dari kebaikan ini nanti akan melahirkan kebaikan selanjutnya, sebagaimana perkataan para ulama, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maksudnya nopo? Ketika kita berbuat baik, nanti akan ada balasan kebaikan selanjutnya. Kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Atau kemudian Allah akan datangkan kita dengan orang-orang yang baik, tetangga yang baik, keturunan yang baik. Nah itu jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Maka orang kalau sudah terbiasa berbohong, itu ya nanti berbohong terus. Orang terbiasa untuk kemudian berkata-kata kotor, nanti terbiasa berkata-kata kotor dan akan dikumpulkan juga dengan orang-orang serupa. Nah itu salah satu kaidah kita dalam berbuat baik, adalah kemudian kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yaitu terkait surat At-Taubah, yang kita sampaikan tadi pesannya dari Pak Abi, kita sampaikan At-Taubah ayat 120 sampai 122. Nah di ayat itu kemudian sebelum intinya di ayat 122, bahwasanya ketika masa peperangan, para sahabat itu di Madinah, baik Muhajirin dan Ansar, dan beberapa kabilah yang di sekitar situ, ada yang ikut perang dan ada yang kemudian tidak ikut perang, dengan alasan berbagai macam. Ada yang malas, ada yang kemudian takut mati, atau kemudian memang sengaja tidak ikut. Nah itu kemudian di situ Allah tegur, Allah hinakan mereka yang tidak ikut perang karena alasan-alasan tersebut. Nah kemudian di ayat 122-nya itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang.
Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di ayat ini Bapak sekalian tersirat sebuah perintah bagi umat muslim khususnya untuk kemudian memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Tidak semuanya harus kemudian terjun untuk berjihad, tapi harus kemudian ada kader-kader, ada generasi-generasi yang kemudian kemudian kita pondokkan. Ada yang kemudian monggo mau jadi polisi, mau jadi dokter, atau yang lainnya, tapi tetap harus kemudian ada kader-kader khususnya di Muhammadiyah untuk kemudian dimotivasi untuk bisa masuk pesantren, karena di pesantren ini ada pendidikan yang kemudian tidak akan ditemui di luar pesantren. Maka pentingnya kemudian orang tua memiliki motivasi untuk kemudian bagaimana anak keturunannya atau cucunya bisa masuk pesantren. Sekalipun ada kemudian yang harus jadi polisi juga ada, TNI juga ada, tapi jangan semuanya ke sana. Nanti kalau semuanya ke sana, nah siapa yang akan kemudian memberikan pencerahan, siapa yang memberikan kemudian pengetahuan tentang agama? Karena percuma saja nanti kalau kemudian banyak di orang-orang Muhammadiyah jadi orang-orang besar sementara pemahaman agama mereka melemah. Nah, itu adalah salah satu problematika khususnya di Kulon Progo Pak Abi, di mana kemudian kita kekurangan kader ulama, kekurangan kader ulama. Kita ini dihadapkan dengan 3 generasi, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha. Buh nopo niku toh. Generasi milenial itu generasi yang kemudian didefinisikan yang lahir antara tahun 90 sampai 2000-an. Jadi saya ini masih generasi milenial, masih generasi milenial hitungnya. Nah, kemudian generasi Z niku antara tahun 2000 sampai tahun 2010-an. Generasi alpha generasi 2010 sampai sekarang, sampai ke atasnya. Nah, problemnya Bapak sekalian, dengan kemudian era disrupsi ini, di mana kemudian kemajuan teknologi sangat pesat, mereka masing-masing generasi ini rata-rata punya gadget, punya HP, yang dimana jika tidak dikontrol oleh orang tua, paling mereka game online itu sampai kemudian berjam-jam, bahkan kemudian pagi itu baru tidur sehingga setelah subuhnya bablas, itu ada juga. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi adalah ketika kemudian disampaikan juga kemarin ketika musda oleh pimpinan daerah Islam Yogyakarta, ketika mereka ingin bertanya tentang suatu pertanyaan dalam hal agama, mereka tidak lagi datang kepada seorang guru, kepada kiai, buka HP, tanya kiai Google. Nah, yang jadi problem di Google niku berbagai materi banyak Bapak sekalian. Ketika mereka tidak bisa memilah dengan baik dan benar, apalagi terkait hukum, ya kan banyak nanti muncul jawaban-jawaban. Aku senengnya jawaban seiki, kan bahaya, sangat bahaya sekali. Oleh karenanya tentu berbeda dengan generasi sebelumnya,
ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan di dalam hal agama, yang mereka datangi kalau nggak kiai ya buka kitab. Nah sekarang kitabnya Google dengan berbagai banyak opsi sumber yang tidak jelas, sekalipun kemudian juga ada sumber yang jelas. Ya untung kalau kemudian sumber yang jelas itu yang diambil katakanlah dari Muhammadiyah, ada webnya. Tapi ingat di sini yang muncul tidak hanya dari Muhammadiyah saja, dari berbagai organisasi baik yang itu positif maupun negatif ada semua di situ. Maka ini sangat berbahaya sekali Bapak sekalian ketika kita tidak punya perhatian terhadap generasi muda saat ini. Kemarin waktu Musda itu ada 45 calon, dan di situ sebenarnya ada 2 rekan saya yang kemudian ya terhitungnya milenial lah, muda, tapi sayangnya tidak masuk di dalam 13 formatur pimpinan daerah Muhammadiyah. Artinya apa? Generasi muda itu belum ada perhatian untuk bisa dimasukkan ke sana. Rakitan 1 dan 2 saya kira kemudian sekarang belum ada pengalaman kan bisa kemudian didapatkan dari situ. Sehingga warna generasi milenial, generasi muda itu ada untuk memberikan masukan-masukan bagaimana kemudian membina generasi-generasi kader-kader saat ini, sehingga kemudian mereka mau untuk kemudian ikut berjuang di Muhammadiyah, khususnya yang dikader menjadi ulama-ulama Muhammadiyah, yang kemudian alhamdulillah tadi disampaikan juga oleh Pak Abi bahwasanya ada wakaf untuk kemudian pondok pesantren. Nah ini monggo Bapak sekalian kita garap bersama, kalau enggak dengan dana, punya cucu, punya anak, masukkan ke sana ketika nanti sudah dibuka. Salah satu upaya kita untuk kemudian bagaimana Kulon Progo ini khususnya di Muhammadiyah punya kader-kader ulama, jangan sampai kemudian nanti habis tidak tersisa ulamanya, sehingga hanya orang-orang yang kemudian berpendidikan tapi tidak berpahaman agama. Tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan daripada tujuan dari Muhammadiyah ini untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, khususnya dalam rangka kemudian menjunjung atau kemudian tujuan dulu kemudian Islam yang berkemajuan juga, tanpa kemudian menghilangkan nilai-nilai daripada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Barangkali itu Bapak sekalian secara singkat kami sampaikan motivasi dan juga kemudian upaya-upaya kita untuk kemudian bagaimana bisa melahirkan generasi ulama kader Muhammadiyah di Kulon Progo ini secara khususnya. Sekian dari saya Pak Abi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Riki Yakub, SPD MPD, yang merupakan kader dari Ustadz Hari, dan kita mari ada sebuah kebudayaan yang baik, budaya yang baik. Itu alhamdulillah Ustadz Hari dulu dibesarkan dari Panjatan, maka kalau hari ini kita sudah mulai merasakan dari kader beliau, mari nanti kita lanjutkan. Jadi kader-kader muda harus kita beri ruang, kesempatan untuk bisa tampil. Untuk itu dimohon untuk saat ini tampil Dr. Afi di depan, duduk di sebelah selatan saya. Tadi sudah hadir Dr. Afi. Dan alhamdulillah Ibu Bapak, ini ada Mas yang duduk di sebelahnya Pak Agus, ini adalah kader dari Panjatan, mohon berdiri Mas, bentar Mas, di situ saja, ini ternyata sudah, duduk, ternyata Masnya ini akan mondok sudah mondok, sudah mondok, alhamdulillah datang ke sini bersama Ustadz Riki Yakub, sehingga apa yang menjadi sebuah cita-cita kita dan harapan kita nanti akan terwujud, yaitu kita bisa mencetak ulama-ulama di wilayah cabang Panjatan ini.
Terima kasih Dr. Afi yang sudah hadir. Untuk berikutnya kita akan melakukan ya wawancara dengan Dr. Afi dan Pak Tridharma ya. Yang pertama pada Mbak masih Mbak ya, Mbak Dr. Afi ya. Mbak Afi mohon nanti dikisahkan bagaimana sejarahnya Mbak Afi kok bisa sampai menjadi dokter saat ini. Barangkali nanti bisa memberikan motivasi kepada para jamaah ya. Untuk itu kepada Dr. Afi monggo. Nggih, matur nuwun Pak Abi wekdalipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing Bapak Ibu sedanten nggih. Tepangaken kula Afi nggih. Kula menika tinggal di lor nggih, ler Pasar Pon. Mungkin saged mampir silaturahmi nggih. Leres kula ngapunten nggih Bapak Ibu sedanten, mengke kula campur-campur. Nggih, kula alhamdulillah sakniki sampun selesai untuk pendidikannya. Jadi kemarin kula SD negeri ngaten, kemudian SMP, SMA Muhammadiyah, kebetulan nggih asrama di Almanar Galur. Nggih sakniki terakhir niku SMA ne pun dados setunggal kalih asrama, dados jadi bisa diteruskan dari SMP kemudian SMA ngaten. Kemudian alhamdulillah sekolah untuk saya kemudian melanjutkan di UMY, mengambil kedokteran. Alhamdulillah mendapat beasiswa dari PP Muhammadiyah melalui UMY ngaten. Kemudian kemarin sudah nggih, karena memang lumayan panjang nggih untuk perjalanan lulus menjadi dokter menika 4 tahun kuliah, kemudian profesi 2 tahun, kemudian kemarin sempat COVID kan memang banyak yang terhambat nggih, mulai dari pendidikan gak cuma perkuliahan, mungkin dari tingkat bawahnya SD SMP juga mungkin sedikit ada beberapa kerenjalan nggih. Itu kemudian selesai magang kemarin alhamdulillah saya kemarin magangnya di rumah sakit RSUD Bantul, kemudian di puskesmas Bantul juga, puskesmas Jetis. Jadi kalau untuk total menika 4 tambah 2 tambah 2 8 tahun, enggih 8 tahun. Jadi kalau memang untuk sedikit lebih panjang daripada teman-teman pada umumnya ya mungkin 3,5 sampai 4 tahun ngaten. Kemudian nggih kemarin menika saya di asrama nggih, di asrama Almanar. Waktu itu nggih karena waktu SD bapak saya meninggal, kemudian SMP sebenarnya saya tidak tahu nggih referensinya mau kemana ngaten. Jadi kalau alhamdulillah waktu itu rada lumayan nilainya. Jadi kalau beberapa keluarga bilang ya yang bagus sekalian ngaten. Cuma saya tidak tahu mau kemana. Saya namung manut ibu mawon. Nggih monggo mau di yang mana aja monggo manut, mau di Muhammadiyah monggo, mau di negeri monggo ngaten. Kemudian waktu itu dilalahnya almarhum bapak niku pesan kalau bisa anak-anaknya jangan di negeri ngaten. Bukan apa, memang di pesantren di Muhammadiyah itu nggih beda nggih Bapak Ibu nggih sama yang negeri, dengan jumlah jam belajarnya kan beda. Saya dulu juga di negeri, mungkin SD itu memang jam belajarnya mungkin 1 hari cuma 2 jam pelajaran, sedangkan kalau di Muhammadiyah di pesantren itu nggih jauh lebih banyak nggih, mungkin ada kemudian ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Itu memang pendidikan yang lebih komprehensif daripada pendidikan di negeri. Nggih, tapi lagi-lagi tetap ada plus minusnya. Mungkin kalau misal memang menghendaki sekolah di negeri tidak apa-apa, tapi dengan konsekuensi belajar nggih agamanya nggih kurang nggih, karena memang paparan di sekolah
negeri memang tidak sebanyak di Muhammadiyah maupun di pesantren ngaten. Dan kalau memang di pesantren deh jumlahnya lebih banyak lagi karena kan memang kondisinya lebih kondusif. Tiap hari ketemu dengan ustadz-ustadzah, kemudian tiap hari oh ternyata ada yang salah, mungkin dari awal mondok gitu misal oh kayaknya sholat subuh itu nggak ada sholat qobliyahnya, oh salah kan, itu kan di lingkungan yang kondusif itu memang kesalahan kita yang kita mungkin kita nggak nyadar, kita kok lah kan semua sholat itu biasanya ada sholat qobliyahnya kok subuh nggak ada. Nah itu kan kalau mungkin ada yang ngide gitu kan orang lain lihat itu salah mbak kayak gitu, jadi ada yang membenarkan. Memang itu salah satu poin plus nggih. Mungkin kalau misal di rumah sendiri sholat qobliyah subuh sendiri juga nggak ada yang negur, nggak ada yang apa kayak gitu. Kemudian kalau dari tadi saya juga mendengarkan dari Ustadz Riki untuk memotivasi untuk masuk pesantren ngaten. Kalau untuk dari saya mungkin sedikit tambahan. Jadi untuk anak-anak yang mulai dikenalkan dari kecil. Jadi pesantren itu bukan sebuah hukuman. Jadi ada yang bilang, iya kalau nakal, kalau ini nanti dimasukin pesantren loh. Nah, enggak. Nah itu pripun deh, kalau saya sendiri mungkin kurang kerasa srek karena pesantren mereka bukan sebuah penjara nggih, bukan sebuah bukan sebuah tempat untuk menghukum anak-anak nakal. Jadi pesantren itu adalah tempat untuk kita belajar bersama, kemudian untuk kita membangun akhlak yang lebih baik, untuk belajar agama yang lebih baik, bukan untuk menghukum. Nah caranya bagaimana biar anak-anak itu enggak sebel, enggak aku enggak mau masuk pesantren, aku dihukum. Nah itu kalau dari saya mungkin seperti memperkenalkan. Jadi untuk mungkin yang rencananya disekolahkan SMP atau SMA itu dari pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan sebelumnya itu dikenalkan. Jadi dari mulai SD, dari mulai TK, ayo kita ke pondok pesantren ini enak loh dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ketika masuk ke dalam pesantren itu tidak ada paksaan dan tidak ada mindset bahwa masuk pesantren merupakan hukuman. Nah, jadi itu sebuah kayak kalau dari saya mungkin win-win solution. Jadi dari anak-anaknya mau, dari kitanya juga tidak memaksa. Karena tidak sedikit juga yang anak-anak yang dipaksa itu akhirnya mereka kabur. Jadi mungkin sempat dengar Bapak Ibu sedanten, oh iya ini kabur dari asrama, oh ini kabur dari asrama. Nah itu mungkin memang kalau dari saya rasa mungkin memang kurangnya penanaman mindset pada anak-anak bahwa asrama itu sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu. Dan kita juga ingin apa sih tujuannya, kita sampaikan baik-baik dengan cara mereka, bukan memaksa dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira mau ya Pak? Terima kasih sekilas kisahnya Dr. Abi ketika mondok, dan diantaranya intinya adalah derek ibu. Nah ini ya, jadi yang penting bagaimana seorang ibu untuk bisa mendorong ya agar anak itu bisa senang mau mondok, dan tadi jangan menjadi hantu yang menjadikan hantu momok meden-medeni. Nah, alhamdulillah ini tadi ada info dari Ustadz Riki tadi, dapat info bahwa adiknya Dr. Afi ini kan Mas Didin ya. Mas Didin ini juga santrinya Ustadz Hari yang saat ini sedang kuliah di UAD, dan saya kemarin mencoba untuk menghubungi, tapi saat ini sedang mengikuti kontes robot ya di Jakarta, satu tim ya. Jadi dia itu kuliahnya di Fakultas Sastra Arab ya. Masya Allah, jadi kalau saya mendengar seperti itu ya merinding. Ternyata ya calon ya sudah ya calon dan sudah ya ustadz ulama kita itu juga memiliki keahlian di bidang robot ya. Jadi jangan kemudian tadi ulama ya pinter kur dalil ya, ternyata ini kita buktikan ya. Alhamdulillah
kita beralih ke Pak Tridharma ya, Pak Tridharma. Monggo Pak Tridharma bisa mengisahkan bagaimana Pak Tridharma dengan suka dukanya bisa memondokkan putrinya Mbak Aisyah. Monggo bisa. Matur nuwun Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekong nyusul Ibu saya nggih. Pertama-tama saya banyak puji alhamdulillah saged hadir di acara pengajian pagi ini, dan alhamdulillah yang tidak saya bayangkan putri saya dapat berkah untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah, khususnya di Al Azhar. Jadi terus terang Bu, saya nggak punya bayangan anak saya itu mondok di pondok pesantren MBS. Saya nggak punya bayangan. Jadi kalau saya boleh flashback, emang dari kecil SD saya ingin anak saya mondok, tapi nggak sejauh di MBS. Saya pengennya ya deket aja, karena putri ya pengennya ya di Almanar Pengasih, kemudian Almanar Galur gitu ya. Jadi tapi ya sudah saya siapkan, karena saya tahu kalau masuk ke pondok biasanya juga akan diuji oleh ustazah atau ustadznya untuk pendalaman agamanya sebelum masuk. Jadi pada waktu dari mulai kecil SD ya alhamdulillah di SD Negeri 2 Depok itu pelajaran agamanya bagus, kurikulumnya juga. Kemudian itu juga menurut saya nggak cukup. Saya juga ikut mendampingi, tapi saya juga bukan lulusan pondok ya. Jadi menurut saya nggak seberapa. Nah, tidaklah saya kenal pengajian ini pagi-pagi gitu loh Bu ceritanya. Jadi setelah saya ikut ngaji, saya kenal Pak Abi, tapi Abi nggak kenal saya ya. Baru sebatas seperti itu saya tahu Pak Abi. Akhirnya dan kebetulan saya adalah jamaah masjid musola Hidayatullah punyanya Pak Kasil almarhum. Suatu saya nggak ada Pak Kasil yang ngapunten Bu, saya carikan guru buat anak-anak saya biar ngajinya bener lah saya gitu. Oh saya ada murid saya, aduh namanya Pak Abi Kusno lah, perasaan saya nggak asing ini. Iya Pak, saya tahu kenal Pak Kusno. Jadi akhirnya saya nggak ada beliau untuk lewat TPA-nya mengajarkan anak-anak saya. Saya sudah mencoba TPA yang lain, tapi alhamdulillah kok tidaklah anak saya cocok dengan TPA-nya Pak Abi. Ya, Pak Abi konsisten mulai dari hadis, kemudian mulai dari hafalan, juz amma, kemudian cengkok-cengkoknya, tadi segala macam. Alhamdulillah, saya sih memang sekali-sekali suka bujuk anak saya yang putri ini. Dik, nanti setelah SD mondok ya deket aja lah di Almanar Galur lah saya gitu. Wah, masih belum mau. Nah, cuman kan saya punya cara ya istilahnya itu harus mengarah ke pondok. Jadi alhamdulillah selama SD dapat pelajaran dari sekolahnya, dari Pak Abi. Tiap maghrib ya kita juga belajar ngaji bareng di rumah. Habis maghrib kita saling baca Quran, saling menyimak, dan terutama kalau tiap Ramadan pas saya ikutkan untuk tadarus. Ya alhamdulillah itu melatih cara bacanya juga. Emang sih pertama-tama ya cekak-cekuk gitu ya gitu. Nah akhirnya kalau tiap hari Minggu ya seperti kata Mbak Dokter tadi, kita nyelamur ya, kita seolah ajak jalan-jalan ke pondok pesantren Almanar yang di Galur. Jadi kita pura-pura ke sana lewat pelan-pelan lewat pohonnya. Dia nanya, loh kok banyak ini ya, cek putrinya apain? Itu ini namanya pondok pesantren kayak gitu. Itu pada masak sendiri ini sendiri. Oh gitu ya, iya mondok di sini gitu ya. Udah lain kali begitu. Jadi setiap kali, kadang sebulan sekali pasti saya lewatkan, kalau nggak di Almanar Galur juga di Almanar Pengasih. Jadi pas sholat duhur dia bingung kok banyak anak kecil pada ngapain, anak-anak pada main bola. Ya itulah kalau di pondok begitu, kalau ada kegiatan mereka akan ada kegiatan main sepak bola, main ini gitu. Gitu ya. Mau ya masuk ya? Enggak, belum mau gitu ya. Sabar, kita harus sabar. Nah, sampai SMP, dilalah di SMP, di SMP Negeri Wato juga alhamdulillah kurikulumnya bagus. Jadi setiap pagi wajib sholat 2 bareng-bareng di masjidnya, dan ada kurikulum khusus hafal juz amma.
Ya alhamdulillah membantu juga. Sampai kelas 2 belum ada niat sama sekali, saya udah pasrah, ya sudahlah saya gitu. Dan saya sempat mencarikan sekolah saya yang di Jogja, kan saya SMTI lulusan, siapa tahu nih anak juga agak tomboy juga gitu ya. Dan alhamdulillah sih walaupun begitu dia di sekolahnya juga alhamdulillah aktif. Di SD juga ikut lomba-lomba ceramah, dan di TPA-nya Pak Abi ya ikut lomba cerita Islami ya sampai tingkat provinsi DIY yang masalah itu ya. Alhamdulillah. Nah itu rupanya juga berguna nantinya waktu-waktu di pondok. Nah, suatu ketika pas kelas 3, sudah kelas 3 itu saya pada saat sudah lagi habis ngasar itu istirahat, anak saya datang, bisa minta waktu sebentar enggak? Oh iya, saya gitu. Langsung menyodorkan formulirnya MBS. Loh, apa ini saya gitu ya? Padahal oh iya, saya udah alhamdulillah ya Allah, doa saya tiap malam gitu ya, dapat hidayah anak saya gitu. Aku pengen di sini, boleh nggak? Oh iya, saya gitu. Saya lihat Google, di mana sih MBS Piungan itu? Saya di Google, saya lihat di lewat itu, langsung saya ke sana sama ibu semuanya lengkap sama adiknya. Karena saya punya misi, kalau anaknya berhasil, insya Allah adiknya juga bisa ngikut. Ya alhamdulillah mondok juga sekarang ya, alhamdulillah. Nah, terus setelah saya ke sana, rupanya MBS itu setiap melakukan pembukaan penerimaan siswa sudah dimulai di akhir tahun. Jadi Desember itu sudah gelombang pertama, dan anak saya ikut gelombang yang kedua. Ya alhamdulillah waktu itu sudah total yang daftar 900 orang, padahal yang dibutuhkan 400 orang, yaitu 2 kelas takasus dan 6 kelas 1. Jadi karena anak saya dari SMP negeri belum bisa bahasa Arab, harus sekolah dulu setahun, kalau diterima di khusus kelas takasus baru boleh kelas 1. Singkat cerita, pada saat pendaftaran saya kaget ya, wah banyak banget nih, 900 orang. Lihat saya lihat ke kanan, pada bawah map isinya referensi Muhammadiyah Jawa Timur. Ya Allah, aduh saya yang ngandelin Pak Abi ini. Saat anak saya tesnya ada 3 yang utama, kalau nggak salah bahasa Inggris, matematika, dan satu lagi ya, saya lupa itu. IPA itu umumnya. Satu lagi baru mengenai agama Islam dan wawancara langsung dengan ustazahnya. Ya, saya pas sholat duha berdoa, ya Allah, saya gitu ya. Anak saya negeri sendiri, yang lain IT, Muhammadiyah, ada yang dari jauh, dari Jawa Barat, dari Al-Maksum juga sama. Waduh ini. Aduh ya Allah, saya gitu saya berdoa, ya Allah kalau memang anak saya diterima, ya Allah ini emang Engkau yang menghendaki, saya nggak punya kemauan apa-apa, saya gitu. Kemudian wawancara selesai, waktu dipanggil anak saya di depannya Pak Ustadz begitu, ada Quran, dia disuruh baca dan sebagainya. Di situ rupanya agak lama ya, setengah jam. Besok orang bocah kayak aku ya ngono lah. Aduh, ya lampu itu ya. Udah selesai, bisa Kak? Insya Allah bisa, mudah-mudahan sah itu ini bisa. Kemudian saatnya wawancara orang tua di sini. Setelah saya ambil kesimpulan di sini bahwa pondok pesantren MBS itu jangan membayangkan kalau ada uang bisa masuk, nggak bisa. Saya baru tahu. Saya saat ditanya berapa sumbangan yang Anda berikan kalau anak Anda diterima, saya kasih yang sekecil-kecilnya karena saya nggak mampunya. Saya kasih sekecil-kecilnya. Kalau MBS nggak fair, pasti dari sekian 900 orang mungkin nilainya di bawah ada anak saya hanya 1 poin, wah dia berani juta-jutaan, ini aja enggak juga. Jadi MBS itu sampai membuka 3 gelombang itu benar-benar mencari calon santri yang benar-benar berqualified. Jadi anak saya waktu ditanya pas masuk wawancara, Mbak visi misimu apa kok kamu masuk ke MBS Muhammadiyah Piungan? Saya tanya apa visi misi apa gitu.
Rupanya dia sering juga ngaji di sini, jadi apa yang dia omongkan Pak itu, Pak Habib buat ini dirangkum, anaknya agak cerdas juga. Oh ya udah saya gitu, agak ini juga rada ini juga. Ya singkat cerita saya mau isi sudah pasrah. Wes bocah lulusan negeri, sumbangannya paling cilik lah. Wih, saja jarwarke ya, golek liyane wae gitu ya. Apa satu sore isi saya di siap bocah ditompo, wah alhamdulillah kayak gitu ya Allah. Alhamdulillah akhirnya setelah berbagai liku-liku akhirnya kita bisa diterima dan MBS juga peduli Bu. Rupanya MBS itu menyediakan 2 kelas buat dia yang yatim piatu. AR Farudin itu masuk gratis Pak. Jadi yang yatim piatu AR Farudin itu apabila ada santri yang berakreditasi itu diterima di MBS Piungan itu full gratis. Jadi disilang gitu. Sudah, akhirnya rupanya saya juga baru tahu, rupanya kalau anak kita masuk pondok pesantren itu 3 bulan tidak boleh dihubungi, lost nggak dihubungi. Tetapi MBS punya kebijakan sebulan sekali dia mengirimkan video. Ini loh anak-anaknya pada begini, pada dada itu, Abi Umi, assalamualaikum, gitu. Ada yang nangis gitu ya, wajar gitu ya. Setelah itu baru boleh kita berkunjung. Terus saya nggak punya bayangan sampai ke Mesir ya punya ya, karena waduh, saya ingat waktu terima rapot pertama kelas 1, begitu dia boleh masuk kelas 1 SMA kan terima rapot. Saya baca rapotnya tobat Pak, bahasa Arab Gudul tuh Pak, saya nggak ngerti loh Pak. Tapi kan saya tahu angka-angkanya, mana angka 5, mana angka 6, mana angka 4, saya tahu kok nilainya kok ambiar begini ya gitu ya. Jujur. Tapi kan saya paham, anak saya kan bukan lulusan dari SMP yang bisa bahasa Arab, yang enggak dari negeri. Saya yang merangkul anak saya aja, saya rangkul. Gak usah dipikirkan nilai rapormu. Saya bertanya pada kakak, kamu di sini kerasan nggak? Betah nggak? Oh kerasan, nggak masalah Bi gitu ya. Nah saya nggak mau dia hanya lamis, menyenangkan hati saya. Kegiatanmu apa di sini? Saya tanya gitu. Aku di sini jadi takmir loh. Takmir yang ngopo? Gugahke santri-santri putri semuanya kalau sholat tahajud. Jadi ya, karena mungkin tampangnya sangar ya, mungkin ya. Pakai bahasa Arab tapi semua tunduk. Walaupun yang memegang adik kelasnya yang masih baru, semua kakaknya harus tunduk. Di tiap kamar disamperin, dibangunin harus bangun sholat tahajud. Nah tugas dia sebagai berarti dia menikmati, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ini nih. Nah kelas 2 mulai ada peningkatan, masuk kayak semacam IO-nya. Jadi rupanya pondok MBS itu mungkin sama dengan MBS yang di Galur ya. Jadi ada semacam kayak anak ini bakatnya kemana, anak ini bakatnya kemana. Jadi udah dipilah-pilah. Oh gue cocokin nomor tamu. Jadi kalau tamu berkunjung gue ngatur. Nah anak saya kebetulan kayak bagian IO, kalau ada acara dia yang bikin ini apa panggungnya naik-naik trijing gitu, pokoknya ditipu aku gede ngono ya bagian itu ya nyiapin sekalian gitu. Alhamdulillah. Makanya saya ngeliat putri saya itu mungkin Pak Abi yang ngeliat waktu masa mondok itu kok katanya kalau orang mondok juga badannya kurus ya, kata kalau makan ngantri gitu ya banyak. Ini kok anakku tambah gemuk ya, kayak orang rumongso ning pondok lagi. Rupanya IO itu bagian basah gitu. Kalau ngerjakan panggung tuh Ustaz saya bawa ini ada apa? Ada martabak sikap gitu ya. Jadi anak saya tidak kurus, tambah makmur saya gitu. Enjoy gitu. Nah, rupanya setelah kelas 2 mulai MBS itu melakukan penilaian mana yang bisa masuk rata-rata. Saya nggak tahu misinya tuh yang ke Timur Tengah dan sebagainya ya, mana yang kira-kira nilainya nih ya. Rupanya anak saya nilainya mau, terus dia telepon saya, gimana ya, saya mau ngajukan kayak nilai saya katanya masuk ke Timur Tengah gitu. Rupanya dia minta izin ya kalau memang kakak
niat ya silahkan. Padahal dalam hati saya pengennya jangan jauh-jauh gitu. Anak putri Bu. Bikinnya dekat sini aja. Nah rupanya santri-santri yang dilihat nilainya cukup itu juga diarahkan beberapa jalur lagi. Ada yang jalur UMPTN ya, kemudian ada yang jalur, ada yang ikatan dinas. Jadi jangan berbayangan wong naik sekolah mondok pesantren jadi lulusnya di guru ngaji, ya enggak Bu. Rupanya luas. Salah satu contohnya adalah kakak kelasnya ada yang sudah diterima di sekolah sandi negara atau sekolah intelijen negara. Jadi dirahasiakan sekarang datanya. Banyak Bu. Nah, untuk begitu masuk kelas 3 dilihat nilainya masih standar bagus, sudah mulai benar-benar dijuruskan ada kelas khusus Timur Tengah, ada yang kelas khusus UMTN dan dinas. Nah, untuk pengalaman tahun sebelumnya karena kakaknya itu diterima di 2 tempat Pak, Timur Tengah juga masuk, ikatan dinas juga diterima, hanya dia pilih ikatan dinas, kan yang sayang kosong jadi Timur Tengah. Jadi yang tahun ini yang sudah fokus ke Timur Tengah itu tidak boleh ikut ikatan dinas, jadi dia dikunci, nggak boleh. Nanti begitu ini aku pilih kan udah pegawai negeri tuh, nggak mau. Jadi gitu. Dan rupanya saya baru tahu saya kalau setelah ke Timur Tengah kan harus lewat Kemenak atau Diksi. Dan rupanya MBS Piungan ini sudah lama bekerjasama dengan pihak Al-Azhar Kairo, sehingga kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulumnya Al-Azhar. Jadi tidak perlu harus ke Kemenak, tidak perlu. Jadi begitu sudah lolos tes di MBS internal tes ke Kairo, otomatis itu langsung berangkat. Jadi nggak perlu lihat Kemenak. Nah, yang masih lihat Kemenak ada kalau kita mau ke Maroko, mau ke Sudan atau mau ke Libya, itu harus lewat Kemenak lewat Diksi. Sekarang webnya Diksi. Nah tak pikir harus tes lagi lihat Kemenak, rupanya nggak perlu Pak. Jadi begitu pada waktu tertentu dia dites itu sama satu rombongannya, dan rupanya ada kunjungan dari Syekh Al-Azhar juga ikut mengawasi. Rupanya sudah program langsung. Jadi kalau insya Allah ada bapak ibu putra putri atau cucunya MBS dan alhamdulillah dapat berkah Allah, hidayah Allah, lolos, sudah tinggal berangkat. Nah sebetulnya untuk tahun ini Maret sudah berangkat Pak Abi, cuman karena kakak kelasnya yang tahun kemarin belum berangkat, efek pandemi baru bisa diutamakan itu dulu, dan berangkat sudah sampai di Mesir. Kemarin pamitan dulu ke Dewan Dakwah Pusat Muhammadiyah yang di Matraman, dilepas, kemudian diminta oleh wali orang tua supaya ini kalau sudah masuk Al-Azhar begini harus wajib kader Muhammadiyah MBS. Jadi kalau pulang, kalau nggak melakukan S2 wajib mengabdi di MBS di seluruh Indonesia, seperti itu. Untuk saat ini anak saya baru melakukan daurah, artinya pemantapan persiapan untuk berangkat ke Al-Azhar. Di sini kami sudah tanda tangan kemarin. Salah satu poinnya adalah wajib berbahasa Arab 24 jam. Apabila melanggar akan segera dipulangkan, dan otomatis berangkatnya juga tertunda tahun depan. Jadi sudah mulai semalam sudah mulai prates untuk menentukan, maklum Bu, di mana-mana orang pondok itu kalau pulang ke rumah biasanya terus buyar ilmunya, godaannya HP. Sebenarnya Bu, yang adiknya juga sama, kalau udah nyampe rumah, kalau udah pegang HP, nah itu sudah. Jadi saya pengennya kadang liburnya nggak usah lama-lama lah, dangdut yang pondok gitu. Ngelihatnya tuh kalau nggak kita switch sampai 10 malam juga masih main HP. Jadi dari kita sendiri ya, alhamdulillah sih di rumah saya ada peraturan kalau sudah jam 9 harus HP dikumpulkan.
Ya emang kadang mungkin ada sebagian kok kejemen ya gitu. Tapi ya demi anak kita gitu ya, alhamdulillah pada nurut juga gitu, sambil ya sambil mewah gitu ya, tapi tetap kita sweeping juga gitu. Itu makasih, itu satu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menarik ya. Nah, dari saking Ustadz Riki Yaakob, Dr. Afi dan Pak Tridharma komplit semakin memantapkan anggenipun kita sareng-sareng samangke mujudaken cita-cita kita sedaya. Tentu kemawon kita sareng-sareng nggih boten namung kiambak-kiambak, bersama-sama insyaallah kita bisa dengan dana, dengan pikiran, minimal dengan doa dan cita-cita. Nah, boten wicaksana menawi kita lajengaken amargi sampun saya siang esunipun badhe kita suwanaken pangandikan Pak Ketua PCM, tapi wektalipun nggih ingkang membatasi kita nggih. Matur nuwun kita aturaken dumateng Ustadz Riki Yaakob, SPD MPD, Dr. Afi dan Pak Tridharma awit saking pensahanipun wonten ing enjang menika. Saderengipun kita tutup pengawasan enjang menika, informasi infak jihad pagi 307.307.000, infak lazismu kota Oren 332.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ibu bapak monggo sareng pengaosan ing enjang menika kita aturaken kanthi raos tasakur, kita sareng-sareng melafadzkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat ini pun sengkar monggo sareng-sareng maos doa kawatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.